Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita bertemu lagi di dalam tadabbur hadis. Pada sore hari ini merupakan bagian yang kedua dari bahasan hari Jumat bulan yang lalu, yaitu tentang iman, kualitas iman dipengaruhi oleh kemaksiatan. Hadisnya adalah la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun wa la yasrikus sariq hina yasriku wa huwa mu'min. Qala Ibnu Shihab wa akhbarani Abdul Malik bin Abi Bakrin bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham anna Aba Bakrin kana yuhaddisuhu an Abi Hurairah summa yaqul kana Abu Bakrin yulhiku ma'ahunna wala yantahibu nuhbatan data syarafin yarfa'un nas ilaihi absarahum fiha hina yantahibuha wa huwa mu'min. Dan pertemuan yang lalu sudah membahas tentang tahrij, kemudian tausik, tahrij, tahlil, tarikh, dan sekarang masih syarah atau tahlilus syarah. Pada waktu yang lalu sudah wala yazni zani kita hina yazni wa huwa mu'min, dan sekarang wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. La yasrab tidak minum al khamra khamr hina yasrabuha ketika meminumnya wa huwa mu'min ketika dia mukmin. Jadi seperti dikemukakan pada kajian sebelumnya, terdapat pemahaman berbeda di dalam kajian hadis ini. Ada yang mengatakan tidak sempurna imannya, ada juga yang mengatakan tidak sah. Jajang pintu belakang. Yang mengatakan bahwa iman seseorang tidak sah tanpa menjauhi maksiat. Ada juga yang mengatakan tidak sempurna. Karena memang di dalam kalimatnya la itu adalah la nafi atau la meniadakan. Bisa tidak sempurna, bisa tidak sah. Namun ada yang berpendapat tidak sempurna iman seseorang bila melakukan kemaksiatan seperti minum khamr. Jadi bukan tidak sah imannya karena khamr, melainkan tidak sempurna.
Sekarang yang kita soroti apa itu khomer. Secara bahasa, khomer itu berasal dari kata khomaro yang bermakna sataro. Sataro itu menutup. Jadi khomaro itu menutup. Makanya ada istilah sutroh. Sutroh itu sama dengan umroh. Sedangkan khomaro itu berarti mengandung ragi, memberi ragi. Khommaro, yukhommiru. Adapun al-khomer dahulu sering diartikan arak, minuman atau segala yang memabukkan. Kenapa diartikan demikian? Karena kebiasaan ketika ayat khomer itu turun, itu berkaitan dengan mabuknya seseorang. Dan kita ketahui diharamkannya khomer itu kan secara berangsur, ya. Jadi tidak sekaligus. Jadi turun pertama tentang khomer itu menyatakan bahwa khomer itu ada manfaat, tetapi ada mafsadat, dan mafsadatnya lebih berat dari manfaat. Sehingga terpilih di situ mana orang yang cerdas, mana yang tidak cerdas. Kalau orang yang cerdas sudah menjauhi, seperti Umar bin Khattab dengan turun ayat bahwa khomer ada manfaat, ada mafsadat, diterangkan bahwa mafsadatnya lebih berat, Umar bin Khattab itu sudah berhenti. Tapi ada yang belum berhenti, sehingga jadi imam keliru bacaannya, bacaan surat Al-Kafirun. Maka turunlah surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro. Dan Umar bin Khattab itu mendesak bagaimana sebenarnya. Nah, baru diturunkan ayat khomer yang melarang. Kemudian kembali kepada pengertian asal, pengertian bahasa. Kenapa yang memabukkan itu disebut khomer? Antara lain, pertama, menutupi akal. Makanya disebut khomer. Jadi itu bukan barang sebetulnya mah. Khomer teh sifat. Jadi yang memabukkan atau yang mengganggu akal. Kedua, dari kata khimer. Khimer itu bermakna tutup wanita. Jilbab itu sering disebut khimar. Ketiga, dari al-khomaru, yang berarti sesuatu yang bisa dipakai bersembunyi dari pohon atau tumbuhan, semak-semak. Keempat, dari khomir, yang bermakna orang menyembunyikan janji. Itu khomir. Makanya Umar bin Khattab yang lahir 49 sebelum hijrah dan wafat 23 hijriah, ketika berkhutbah menegaskan wal khomru ma khomarul aqla. Khomer itu apa saja yang mengganggu kestabilan akal. Ya, jadi dengan pengertian Umar bin Khattab ini, pengertian khomer itu cukup luas. Karena kalau ma khomarul aqla yang mengganggu kestabilan akal, itu bukan hanya diminum ke mulut, bisa juga diisep, bisa juga disedot, atau bisa juga disuntikan. Kalau itu mengganggu kepada akal, maka masuk khomer. Jadi
mencakup segala obat-obatan atau minuman dalam bentuk apapun yang bila digunakan mengakibatkan tidak berfungsinya akal alias memabukkan. Oleh karena itu para ulama mengistilahkan kabeh dianakeun mah ada narkoba, ada nafza, ada apalagi ganja. Nah, kenapa ganja itu jadi masuk khamr? Karena penyalahgunaannya. Jadi bukan ganjanya, tapi karena penyalahgunaan. Dulu makan ganja teh bumbu masak di Aceh. Makanya sampai sekarang di Aceh itu banyak yang tumbuh ya. Ganja itu tanpa ditanam juga bisa tumbuh di berbagai tempat. Baheulana mada tidak disalahgunakan. Makanya yang haram itu penyalahgunaan. Ya, kalaupun sekarang sesuai dengan ketentuan bukan penyalahgunaan, ya tidak bisa dihukumi khamr. Makanya menurut pakar kesehatan, narkoba itu masuk kepada golongan khamr. Segala yang menimbulkan adiktif atau ketagihan. Ketagihan itu buktinya semakin lama semakin meningkat kebutuhannya. Makanya Abdullah bin Baz itu dimasukkan rokok itu ke khamr kalau Abdullah bin Baz, ulama Saudi. Ya, sebetulnya berpengaruh ke seluruh dunia. Berpengaruh ke seluruh dunia. Cuman waktu itu mengadakan fatwa Abdullah bin Baz dimasukkan. Cuman kan persoalannya kalau rokok itu kenapa tidak disepakati masuk kepada golongan khamr? Karena mungkin adiktifnya berbeda atau pengaruhnya seperti apa, sehingga ya ada usahalah untuk membolehkan sesuatu. Membolehkan sesuatu. Kalau Pak Miftah Farid itu saya tahun 76 didosenan oleh Pak Miftah waktu di INISI tahun 76. Dia sudah menyatakan khamr. Pada saat itu saya perokok berat dan baru berhenti tahun 81. Jadi masuk ke Bandung itu masih perokok berat. Baru berhenti itu tahun 81. Jadi kenapa bisa timbul perbedaan? Karena pengertiannya tadi. Nah, seperti Abdullah bin Baz di abad ke-20. Tapi karena sekarang Abdullah bin Baz-nya juga sudah wafat, kemudian ulama-ulamanya juga sudah berkembang, jadi bisa berbeda. Dan Abdullah bin Baz kan mengharamkan kamera di Masjidil Haram. Tapi kan ganti ulama di Saudi juga kan tidak mengharamkan. Tapi karena sekarang ada perkembangan baru, jamaah haji, jamaah umroh Indonesia tukang selfie, jadi persoalan lagi. Jadi perubahannya begitu. Jadi bukan kenapa hukum di kalangan ulama itu bisa berubah? Karena perubahan arad, perubahan dampak sehingga bisa jadi berubah. Seperti ganja, kenapa dulu tidak haram, sekarang masukkan khamr? Karena disalah gunakan. Sekarang sudah mulai kan di Cipanas teh Arab jadi kategorikan khamr. Bisa saja kayak Mas Surawung kalau penyalahgunaan. Itu penetapan hukum. Jadi makanya fatwa
fatwa ulama itu perlu gitu. Fatwa ulama itu perlu karena hukum itu berkembang. Ya, jadi perubahan tergantung kepada situasi dan kondisi. Kecuali kalau yang sudah jelas-jelas materinya seperti berzina. Berzina mah tidak ada perubahan hukum. Akhirnya dilakukan oleh banyak orang. Tidak bisa jadi halal. Dalil apapun kan. Karena itu mah sudah jelas. Segala obat baik berupa makanan, minuman, hirupan, atau suntikan yang menimbulkan gangguan kesadaran itu termasuk khamr. Rasul bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang menimbulkan mabuk itu khamr dan setiap yang khamr itu haram. Dari hadis dan asar tersebut, hadis itu sabda Rasul ya, yaitu kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Asar itu sahabat, yaitu ucapan Umar bin Khattab. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang berakibat negatif pada kesadaran, akal, dan pikiran adalah khamr. Dan pada hadis itu tidak disebut barangnya, apa saja. Dengan demikian bersifat umum, mencakup minuman, isapan, suntikan, maupun cara-cara lain. Dan di sini jinah dan homer, mencuri, merupakan dosa yang disebut di dalam hadis, mengganggu keimanan. Mencuri, homer, dan zina. Makanya peminum homer itu ada hukumannya. Peminum homer didera 40 kali. Ada pula yang mengatakan 80 kali, diriwayatkan Utsman bin Affan. Karena homer itu umul khobais. Umul khobais, induknya kejahatan. Di sini sebagai umul khobais karena homer itu bisa memunculkan berbagai kemaksiatan yang sulit dikendalikan oleh pelaku. Semua hukuman duniawi itu merupakan kafarat dosa yang dilakukan. Jika tidak dilakukan hukuman di dunia, maka diserahkan kepada Allah. Jadi kenapa hukum Islam itu ada hukuman duniawi? Itu salah satu langkah bertaubat. Orang yang berzina masih bujangan didera 100 kali, dibuang 1 tahun. Bagaimana kalau berzina berulang kali sudah bersuami, itu hukuman mati. Kemudian sampai ada 12 korban. Wah, itu mah bisa pasadun fil ar. Bulan? Iya, bisa masuk kepada pasadun fil ar. Pasadun fil ar itu surat Al-Maidah 33. Pasadun fil ar itu yuharibun Allah Rasulullah wa fasad wa yufsiduna fil ar. Merusak. Itu bisa dihukum salib kalau hukum Islam. Bukan hanya dihukuman mati. Hukuman mati geus memperkosa 12 mah enak, dihukum mati mah kan ditilas beungeuna maut sekaligus. Tapi ada dalam Islam itu kan hukuman itu ada hukum potong tangan, ada hukum potong tangan dan kaki, bersilang, ada salib. Hukum itu di surat Al-Maidah. Kalau dikebiri masuk hukum Islam kan zaman dulu sih banyak orang-orang yang dikebiri gitu. Ya, memang pengebirian dalam hukum Islam memang tidak disebut. Yang ada kalau di dalam hukum Islam itu hukuman itu salib, potong kaki, potong tangan secara bersilang, atau potong tangan saja. Ada hukum mati, hukum rajam, hukum dera. Hukum penjara ada dalam Islam. Yaitu jaldumi'ah wa nab yusanah.
Penjara itu oleh Imam Hanafi diartikan nafyu sanah penjara. Jadi tergantung kepada perbuatan dosa. Makanya secara garis besar hukum dalam Islam itu kan ada hudud, ada takzir. Hudud itu yang disebut di dalam Quran hukumannya. Seperti homer, kalau minum saja itu bisa hudud. Tapi kalau sudah jadi pengedar, itu lain lagi hukumannya. Makanya di sini dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah sahabat dekat Rasul, ya, yang wafat tahun 93 Hijriah dalam usia 103 tahun. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jalada fil khamri bil jarid wan ni'al. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendera peminum khamr, jarid, wan ni'al, pelapah dan sendal. Summa jalada Abu Bakrin. Kemudian Abu Bakar juga mendera. Fala makana Umar, tapi tatkala Umar berkuasa, wadanan nasfir wal qura, dan menyebar luas kejadiannya di berbagai tempat. Ma tarona fi jaldil khamr, faqala Abdurrahman bin Auf, kata Abdurrahman bin Auf, aku berpendapat akhaful hudud, hukum yang paling ringan adalah pajalada Umar samanin 80. Jadi di zaman Rasul 40, tetapi dengan sandal dan pelapah korma, sehingga dipahami 40 kedua pemukul berarti 2 kali. Jadi 80, makanya zaman Umar bin Khattab jadi 40 paling ringan. Dalam riwayat yang lain dikatakan ata utian Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin qad saribal khamr pajaladahu bi jari dataini nahwa arba'in. Di situ bi jari dataini, 2 jaridah, arba'in 40. Atau dalam hadis lain bina lain arba'in bi jari dataini nahwa arba'in. Makanya dipahami 40 kali 2 sehingga menjadi 80. Namun nyatanya 80 itu zaman Umar bin Khattab. Itu Homer. Yang janda, oh ya, janda kan sudah pernah nikah, itu muhson. Iya, jadi tapi kan di dalam Islam itu kalau wanita ada jarak ya. Wanita itu kalau hamil kan ditunggu melahirkan. Kalau dia melahirkan ditunggu menyusui. Setelah melahirkan, menyusui baru dihukum. Kalau laki-laki itu bisa langsung. Makanya kalau hukum Islam diterapkan, tidak ada pernikahan wanita hamil. Kalau hukum Islam diterapkan. Karena apa? Karena yang wanita hamil kan harus mendapat hukuman. Dan hukumannya ditunggu sampai melahirkan. Setelah melahirkan ditunggu menyusui. Jadi kenapa sekarang di Indonesia banyak yang hamil dinikahkan? Karena tidak diberlakukan hudud hukum Islam. Itu mah sifatnya ijtihadi ulama. Tapi tetap hari hak waris mah tidak bisa dengan bapaknya, dengan bapak kandung. Itu dengan ibunya, dengan ibunya saja. Jadi dan juga kalau perempuan si anaknya dinikahkan tidak bisa oleh bapak.
bapak biologis. Iya. Jadi karena kan hanya punya ibu gitu, hanya punya ibu, jadi tidak punya bapak. Maka ya wali nikahnya itu wali hakim. Makanya kalau anak perempuan itu mau nikah, padahal waktu mereka melahirkan belum nikah ya, atau waktu jinahnya belum nikah, ya jinah mah belum nikah. Maka si walinya itu wali hakim. Sekarang bagaimana sering terjadi, karena yang konsultasi kepada saya juga cukup banyak itu. Sering terjadi lamun bapaknya hayang gitu. Bapak biologisnya hayang menikahkan. Saya katakan yang berhak itu wali hakim. Kumaha carana? Kalau hayang dinikahkan, datang ke KUA. Minta diangkat sebagai wali hakim oleh KUA. Itu solusinya. Jadi panteu malu-malu teuing. Lamun otomatis wali hakim mah bisi jadi PR sajagat gitu. Makanya solusinya itu datang ke KUA, minta diangkat oleh KUA sebagai wali hakim atau wali yang diangkat oleh hakim. Nah, lihat itu solusinya. Kan menurut Imam Syafi'i, wali nikah itu ada wali mujbir, ada wali hakim, ada wali muhakkam. Wali mujbir adalah yang hubungan nasab, seperti ayah, kakak, adik, paman, itu wali mujbir, kakek. Nah, kemudian wali hakim adalah yang berkuasa, pas sultan waliyu man la waliyalah. Kemudian wali muhakam itu adalah siapa saja yang diangkat oleh hakim. Kalau siapa saja yang diangkat oleh hakim, bapak kandungnya kan sudah tobat, ya, bapak biologisnya, ya, terus terang wali hakim diangkat oleh hakim di Indonesia dalam urusan pernikahan KUA. Kenapa KUA? Jadi kalau kepala KUA mah yang angkat sawe. Ya ijab nama entong disembunyikan wali hakim. Ijab kabul nama aku nikahkan kamu kepada si Anu, itu aja. Entong disebut bin saha. Apalagi itu karena kebetulan saya sudah diangkat, nggak perlu itu mah. itu mah rahasia itu. Jadi ketika akan mentong dibejakan, pokoknya langsung aja aku menikahkan kepada si Anu dengan mas kawin, gitu aja. Itu salah satu solusi ya, salah satu cara. Karena kasihan kan anaknya mah da teu boga dosa atuh. Ya anaknya mah kan tidak punya dosa apa-apa. Kenapa jadi hina? Kenapa disebut anak jadah segala macam? Kan anaknya mah ya, nggak punya dosa apa-apa. Ya, jadi mamin mauludin ila yuladu alal fitrah. Semuanya dalam keadaan fitrah anak itu. Baik hasil perjinahan maupun pernikahan, baik anak muslim maupun kafir. Orang kafir juga anaknya kan fitrah. Ya, itulah tentang zina dan khomer. Kemudian la yasrikus sarik hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak mencuri seorang pencuri ketika mencuri padahal dia mukmin. Hadis ini mengandung makna bahwa iman merupakan pengendali nafsu. Baik zina, khomer maupun mencuri. Jika zina merupakan dosa besar pada Allah Ta'ala, khomer bagi diri sendiri dari pihak lain, diri sendiri dan pihak lain, maka mencuri dosa kepada orang lain.
Semua itu dapat dikendalikan dengan iman. Oleh karena itu, yang imannya melekat tidak akan melakukan dosa. Pencurian juga hukumannya di dunia dan di akhirat. Diriwayatkan dari Aisyah, istri Rasul yang wafat 57 Hijriah. Rasul bersabda, tuqta'ul yad fi rub'i dinar fasoida. Dipotong tangan orang yang mencuri apabila mencurinya 1/4 dinar lebih. Dalam riwayat yang lain kata Aisyah, karena Rasulullah SAW yaqta'us sarik fi rub'i dinar fasoida. Rasul SAW memotong tangan pencuri apabila mencuri di atas 1/4 dinar. Dan ditandaskan latuk tohu yadus sarik ila firru'i dinar fasoida. Jangan dipotong tangan orang yang mencuri kecuali kalau mencuri 1/4 dinar. 1/4 dinar merupakan batasan hukuman bagi pencuri. Jika kurang nilainya tersebut, maka hukumannya takzir. Takzir itu diserahkan kepada hakim. 1 dinar merupakan uang emas. Itu bernilai kurang lebih 1 dinar itu 4,25 gram. Jadi 1/4 dinar kurang lebih 1,6 dinar. 1,6 dinar harga emas merupakan nilai ekonomi beberapa negara. Makanya dengan ketentuan emas. Jadi 1/4 gram bukan dinar ya. 1/4 dinar berarti 1 gram lebih. 1 gram lebih. 1 gram itu sekarang 1 juta kalau emas murni. Ya. Jadi 1.200.000. Oh, 900. Emas murni 900. Jadi kalau di bawah 1 juta tidak bisa dipotong tangan. Itu takzir. Takzir itu diserahkan kepada hakim. Diserahkan kepada hakim itu dipertimbangkan siapa yang mencuri, siapa yang dicuri, dan bagaimana akibatnya. Bagaimana kalau koruptor triliunan? Koruptor mah kepada ayat Maidah tadi kan akibatnya banyak. Jadi itu fasad, merupakan berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi fasad berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi walaupun tidak disebut di dalam hadis ini, karena koruptor mah mencuri sekaligus membahayakan orang. Dan di dalam Al-Maidah 33 itu kan tergantung kepada mafsadatnya. Kemudian pengunci hadis ini, yarfa'un nas ilahi absaruhum fiha hina tantahibu wa huwa mu'min. Ungkapan Abu Bakar yang wafat tahun 13 Hijriah ini memberikan gambaran bahwa iman dapat mengendalikan kekuasaan pemimpin. Jadi nah ini ayat yang saya maksud. Al-Maidah. Innama jazaa'ul ladina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu. Balasan atau hukuman yang memerangi Allah dan Rasul, wa yas'auna fil ardi, dan berbuat kerusakan di muka bumi, fasadan ayyuqattalu, dibunuh, ayyusallabu, disalib, autuqatta'a aidihim, dipotong tangan, wa arjuluhum, kaki, min hilab, secara bersilang, au yunfau minal ardi, atau dibuang dari bumi. Dalika jaza, dalika lahum hijyun fid dunya walahum fil akhirati adzabun adzim. Jadi kalau kita perhatikan Al-Maidah ini jelas hukuman itu ada hukum disalib, ada hukum dibunuh, ada yang potong tangan, ada potong tangan kaki.
ada potong kaki, potong tangan tanpa kaki. Makanya ulama menafsirkan hadis ini dengan aneka pemahaman, antara lain orang yang melakukan kejahatan yang berdampak pada gangguan keamanan, pelaksanaan syariah, dan hak-hak sesama manusia mesti dihukum hukuman yang cukup berat, efek jerak, dan pelajaran bagi yang lain. Kemudian kedua, hukuman yang dijatuhkan mesti disesuaikan dengan bobot kejahatan. Pelaku kerusakan di muka bumi, baik terhadap tantangan keagamaan, fisik maupun psikis, jasmani maupun rohani, maka dijatuhi hukuman berat. Adapun hukuman yang mesti disesuaikan dengan dosa yang dilakukannya berdasar penilaian pengadilan. 3, dalam ayat ini tersurat macam-macam hukuman. Pertama, hukuman mati. Kedua, potong tangan. Ketiga, potong tangan dan kaki. Keempat, hukum salib. Kelima, pengasingan atau penjara. Alternatif hukuman itu disesuaikan dengan bobot kejahatan. Imam Syafi'i yang lahir tahun 150, wafat 204, kur 54 tahun, Imam Syafi'i umur nage 54 tahun sudah meninggal. Menyimpulkan bahwa hukuman berdasar ayat ini pertama, bila membunuh sambil merampok harta, maka hukumannya disalib sampai mati. Itu bisa membunuh dan merampok harta. Terus kedua, membunuh tanpa merampas harta, maka hukuman mati tanpa salib. 3, jika merampok saja tanpa membunuh, maka hukumannya potong tangan dan kaki. Merampok tanpa membunuh. Kemudian keempat, jika tidak membunuh, tidak merampok, namun menakut-nakuti hingga mengganggu ketentraman, maka hukumannya diasingkan. Itu yang dipenjara. Namun ada pula ulama yang berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak diharuskan seperti tertibnya ayat, melainkan memberikan pilihan. Tadi hukuman itu. Kemudian poin kelima, bila yang tersebut berbuat jahat itu taubat sebelum tertangkap, maka hukumannya sama dengan kejahatan biasa pada umumnya yang diserahkan pada ijtihad hakim. 6, semua hukuman yang diterapkan di dunia sebagai balasan duniawi, sedangkan di akhirat itu urusan nanti. Tapi itu sebagai taubat. Namun jika yang ada kaitannya dengan sesama manusia, maka hukumannya ada yang mesti dijatuhkan di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis riwayat Muslim, dalam hadis ini wat taubatu ma'rudatun ba'du. Taubat ma'rudah. Jadi pengunci hadis ini menegaskan bahwa taubat itu selalu terbuka. Tapi taubat bukan berarti bebas dari hukuman. Sekarang beberapa takwil. 1, orang mukmin tidak akan melakukan maksiat dosa besar seperti zina, mencuri, dan minum khamr. Jika dia melakukannya, berarti sedang melepaskan keimanan. Jadi walaupun disebut ustadz atau disebut guru ngaji, walaupun disebut apa, ketika dia berzina lepas keimanannya. Sebab kalau imannya melekat, nggak mungkin. Kemudian kedua, iman mesti diwujudkan dalam ucapan, perbuatan, keyakinan. Jika masih melakukan dosa besar, kualitas imannya rendah. 3, iman seseorang bisa naik jika melakukan ibadah dan bisa turun jika berbuat maksiat. Oke, kalau berbuat maksiat turun iman. Ibadah naik. Kalau kita sholat, ngaji, itu naik imannya. Kalau berbuat dosa turun, bisa dosa ngomongkeun batur, bisa ngupat ya, bisa menjelekan, itu turun. Keempat, takwil keempat, 3 dosa dalam hadis ini disebutkan mencuri, zina, minum khamr dikaitkan dengan iman. Ini menunjukkan bahwa dosa tersebut sangat berpengaruh pada kualitas iman. 5, kalimat nafyun, napi atau menyangkal,
itu mengandung larangan keras untuk melakukan perbuatan dosa. 3 ini berpengaruh. 6, banyak ulama yang berpendapat bahwa nafyun pada hadis ini menunjukkan tidak sempurna, bukan hilang. Oleh karena itu, sebagaimana diriwayatkan Muslim, at-taubat ma'rudah. Jadi tobat tetap ada, walaupun bagaimana. 7, 3 dosa yang disebutkan di sini termasuk pidana had, hudud, yang disebut di dalam Quran hadis, atau batas hukumannya duniawi telah ada. Jika ada yang melakukan maka pihak pemerintah, aparat hukum harus terlibat. Dengan demikian, keimanan yang disebut dalam hadis ini berkaitan dengan urusan pemerintahan. Karena di dalam Islam tidak ada hukuman mandiri, selalu melalui proses peradilan. Tatbik hadis. Pertama, pendidikan iman tidak lepas dari akhlak. Karena tidak sempurna iman seseorang tanpa dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iman sebagai keyakinan mesti diucapkan, diyakini dan diwujudkan dalam perbuatan. Jadi kalau kita pendidikan akidah itu nggak bisa lepas dari pendidikan akhlak. Sekarang kan banyak pesantren tahfidz, hafal Quran. Kenapa banyak penyimpangan di pesantren tahfidz? Karena lebih ditonjolkan tahfidnya saja. Kurang ditekankan pada akhlak. Sudah kuma para ustadz nage, para khotib nage, alif lam mim itu bukan alif lam mim huruf tuh, tapi alif lam mim tuh huruf. Iya bagus. Tetapi kalau hanya itu yang ditunjukkan, ancamannya enggak. Jadi sehingga orang itu dengan menghafal Qurannya sudah merasa jaminan gitu, masuk surga. Sehingga akhirnya perbuatannya kurang dibina. Makanya pesantren tahfidz itu harus dilengkapi dengan akidah, keimanan, akhlak. Ya, karena dulu itu pernah saya temukan musabakoh ya. Musabakoh tilawatul Quran. Juara. Baca Qurannya bagus. Ternyata masih mabuk-mabukan. Itu pernah terjadi, pernah ditemukan gitu. Pernah ditemukan. Jadi makanya pesantren tahfidz kudu dilengkapi gitu. Dilengkapi. Jangan lepas begitu saja. Jangan lepas. Ya, saya kebetulan termasuk cucu saya itu kan semuanya ya di pesantren, kecuali yang masih SD. Cucu semuanya itu di pesantren. Makanya terus dipantau. Selidiki pesantren juga. Jadi, karena kekhawatiran itu. Ya, maklum atuh udah godaan teh. Godaan mah udah banyak, udah banyak kesempatan gitu. Karena kan mungkin karena dia terlalu dekat gitu dengan murid. Terlalu dekat dengan murid. Beda dengan dosen dengan mahasiswa. Kenapa dosen dengan mahasiswa tidak begitu banyak diceritakan ya? Karena antara dosen dengan mahasiswa tidak begitu. Tidak begitu bisa berdekatan sama. Dan yang dibinanya kan geus darewasa dari dosen. Kemudian ya musim pandemi, saya belum pernah ketemu tuh dengan mahasiswa 2 angkatan. dua angkatan, tingkat 1 dengan tingkat 2 saya belum pernah bertemu langsung. Karena ya itu lewat daring terus. Jadi makanya sekarang Menteri Pendidikan mengembangkan alat elektronik dan lain sebagainya, itu kan pantauan terus ditingkatkan. Kemudian kedua, pendidikan hukum syariah itu tidak boleh lepas dari keimanan, karena keduanya itu saling berkaitan.
Iman merupakan pegangan keyakinan, sedangkan syariah merupakan aturan perwujudan dalam praktek. Nah, nanti kita bahas hadis yang berkaitan apa kaitan iman, Islam, ihsan. Kalau kita membahas iman secara mandiri, maka kelihatan menyatu dengan Islam dan ihsan. Tapi kalau kita membahas keseluruhan, kelihatan bedanya. Terus pendidikan akhlak sangat penting dalam membina keimanan masyarakat. So, kualitas akidah dan syariah itu sangat dipengaruhi. Makanya kan Rasul itu mengajarkan kepada kita antisipasi, ya, antisipasi. Sampai ipar aja disebut kan. Hati-hati kalau ada ipar di rumah. Kemudian pendidikan taubat, kemudian kualitas iman, pengaruhi perbuatan, dan peningkatan iman itu antara lain langkahnya di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Dan hubungan kelamin hanya dilakukan suami istri. Jadi tidak di luar suami istri. Ketujuh, khomer itu umul khobais, harus hati-hati. Kemudian mencuri membahayakan harta. Kemudian sampai hukuman dalam pendidikan sangat diperlukan. Ya, kalau sekarang hukuman diringankan, akan banyak keringanan perbuatan dosa. Hanya Al-Maidah 33 itu jarang dibahas, pada hukumannya cukup banyak. Saya kira itulah ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah. Insya Allah pertemuan yang akan datang hadis yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.